Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai PSAK 16 terkait aset tetap. Nah, di sini kita coba bahas mengenai metode penyusutan yang selanjutnya, yaitu metode penyusutan untuk saldo menurun. Baik, dalam membuat metode saldo menurun, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mencari persentase atau tarif. Nah, caranya pada dasarnya sama seperti garis lurus, yaitu 1 dibagi dengan masa manfaat. Jadi, kalau dalam video sebelumnya, di mana ada masa manfaatnya 10 tahun, kemudian kita letakkan untuk pembilangnya 1, maka kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi seperti ini. Nah, 10 ini melambangkan masa penggunaan, sehingga dalam 1 tahun tarifnya atau persentasenya untuk metode saldo menurun yaitu 10%. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan tarifnya, kita kalikan dengan angka 2. Nah, jadi yang kedua langkahnya adalah kalikan tarif yang sudah diperoleh dengan 2 untuk memperoleh tarif saldo menurun. Sehingga kita kalikan 2 dikalikan 10%. Nah, untuk metode saldo menurun selanjutnya kita gunakan adalah 20%. Lalu nanti kalikan tarif saldo menurun dengan nilai buku aset yang disusutkan. Yang terakhir buat tabel penyusutan. Nah, yang keempat ini untuk mempermudah saja. Nah, kita buat ini yang pertama. Pada video sebelumnya, di mana kita punya harga perolehan untuk sebuah mesin yaitu 22 juta. Kemudian masa penggunaannya adalah 10 tahun dan nilai sisanya adalah 2 juta. Nah, yang perlu diperhatikan perbedaan antara metode saldo menurun kemudian dengan metode garis lurus. Untuk saldo menurun itu tidak diperhatikan dahulu nilai sisanya. Jadi nilai sisanya kita hiraukan dulu saja. Nah, sehingga di sini ketika nilai buku awal tahunnya adalah 22 juta dikalikan dengan tarif penyusutannya. Nah, penyusutannya sama yaitu sebesar 20% untuk saldo menurun. Nah, jadi 22 juta dikalikan 20%, 20% hasilnya adalah 4.400.000. Akumulasinya berarti 4.400.000. Maka nilai buku akhir tahunnya ketika menggunakan metode saldo menurun adalah 17.600.000. Nah, dari mana? Ini diperoleh dari nilai buku awal tahun dikurangi dengan biaya penyusutan. Nah, selanjutnya untuk tahun 2013 berarti nanti nilai buku yang kita gunakan adalah yang 17.600.000 dikalikan 20%, maka didapatkanlah biaya penyusutannya adalah 3.520.000. Sehingga nanti nilai akhir bukunya adalah 17 juta dikurangi dengan penyusutannya. Nah, jadi kalau kita membuat ke sini. Nah, 17.600.000 dikurangi 3.520.000 sehingga didapatkan nilai buku akhir tahun di tahun 2013 adalah 14.080.000. Nah, nilai 14 juta ini atau nilai buku akhir tahun, misalkan kita ambil contoh 2013 akan menjadi nilai buku awal tahun. Kita lihat di sini akan menjadi nilai buku awal tahun di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan 2013 itu ada 14.080.000 di akhir tahun 2013, maka nanti di awal tahun 2014 itu akan menjadi nilai buku awal tahun. Nah, selanjutnya untuk didapatkan biaya penyusutannya sama dikalikan dengan 20%, dapat 2.816.000. Dan nanti nilai buku akhir tahunnya adalah 11.264.000. Nah, kita lihat untuk di akhir penggunaan yaitu tahun 2021. Nah, sekali lagi ini kita ambil contohnya adalah pembelian mesinnya di awal tahun 2012. Nah, ini nilai buku awal tahun 2021 itu adalah 2.952.790.000 dikalikan 20%, maka biaya penyusutannya adalah ini saya berikan warna kuning 590.558. Kemudian akumulasinya adalah 19.637.768. Ini diperoleh dari penjumlahan ini. Nah, selanjutnya nilai buku akhir tahun 2021 itu ada 2.362.232. Nah, sedangkan tadi kan atau dalam soal nilai sisa itu harusnya ada 2 juta.
Kemudian setelah kita hitung dengan metode saldo menurun, ternyata ada 2.362.232. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya seperti ini. Nah, jadi untuk khusus metode saldo menurun, ketika di akhir masa penggunaan aset tetap, itu akan ada penyesuaian. Nah, tahun 2012-nya sama, kita gunakan perkalian dengan tarifnya 20%, jadi semuanya sama dengan 20%. Nah, jadi biaya penyusutannya pun sama, tetapi ketika masa penggunaan berakhir, yaitu di tahun 2021, jadi nilai yang tadi, nah ini 590.558 kita ganti. Kita lakukan penyesuaian dengan mengganti nilai 952.790. Nah, gunanya buat apa? Gunanya untuk nilai buku akhir tahunnya akan menjadi 2 juta. Kalau kita gunakan 952.790. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini untuk memudahkan angkanya diperoleh dari mana? Dari sini. Kita lihat. Ini ada nilai buku akhir tahun 2020 itu ada 2.952.790.000. Nah, nilai sisanya kan ada 2 juta. Nilai sisanya harus 2 juta, sehingga kita cukup ambil angka 952.790, kemudian kita letakkan di biaya penyusunannya. Nah, sehingga ini sebetulnya tidak diperoleh dari perkalian nilai buku awal tahun dikalikan dengan persentase ini. Jadi ini tidak digunakan. Jadi di akhir masa penggunaan, yaitu tahun 2021, itu tidak perlu dikalikan dengan tarifnya. Jadi cukup diambil selisih antara nilai sisa. Jadi untuk biaya penyusutan di akhir tahun, biaya penyusutan di akhir masa penggunaan, itu cukup mencari dengan cara nilai buku akhir tahun, yaitu tahun 2020, sebesar 2.952.790 dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisanya yaitu 2 juta. Nah, ini menjadi biaya penyusutan di masa akhir penggunaan. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Semoga bisa diterima penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang revisi depresiasi. Jadi, kalau misalkan kita ambil contoh di sini. Mesin yang dibeli PT Yuk Belajar Bersama tahun 2012 dengan harga 22 juta dan memiliki masa penggunaan 10 tahun, nilai sisanya 2 juta. Ini pada video sebelumnya sudah dibahas. Nah, dilakukan revisi umur penggunaannya setelah 5 tahun. Jadi kita gunakan 2012 sampai dengan 2021. Nah, ini kan penggunaan mesin yang awalnya nih kita beli. Nah, kemudian setelah 5 tahun, berarti kalau 5 tahun 2014, 2015, 2016. Nah, setelah 5 tahun di sini ada revisi. Maknanya bahwa kita ada masa penggunaan harusnya 5 tahun lagi. Ya kan? Karena kita punya 10 tahun sampai 2021, tetapi di akhir 2016, yaitu setelah 5 tahun, ada revisi. Revisinya yang harusnya 5 tahun dirubah menjadi 8 tahun. Nah, kemudian dan masa penggunaannya dengan nilai sisanya yaitu 1 juta. Nilai yang tadi awalnya itu 2 juta dirubah menjadi 1 juta. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membuat biaya penyusutannya setelah tahun 2016. Berarti 2017, 2018, 2019, 2021 nanti sampai ditambah 3 tahun lagi. Berarti sampai 2024. Nah, jadi masa penggunaannya harusnya awalnya berakhir 2021 dirubah menjadi 2024. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Nah, di sini awalnya kita coba ulang kembali atau review dahulu. Harga perolehannya tadi kan 22 juta. Kemudian akumulasi dari tahun 2016 sampai 2016 berarti kan 5 tahun. Maka diperoleh 10 juta. 10 juta ini dari mana? Dari kita membuat biaya penyusutan dengan metode garis lurus dahulu. Perhatikan 22 juta dikurangi 2 juta dibagi 10 tahun. Ini kan dapat 2 juta per tahun. Nah, kemudian mesin tersebut digunakan sampai 2016 selama 5 tahun. Berarti kalau penyusutannya 1 tahun 2 juta, berarti kan kalau 5 tahun itu menjadi 10 juta.
Nah, maka kita simpan di sini 10 juta. Sehingga mesin tersebut di akhir tahun kelima itu menjadi 12 juta. Ya kan? 22 juta dikurangi 10 juta. Artinya nanti di tahun ke-6 nilai buku awalnya yaitu menjadi 12 juta. Nah, tahun ke-6 berarti ini. Ini nilai buku awal tahun ke-6. Nah, lalu ada revisi tadi 2016, sisanya 5 tahun lagi berubah menjadi 8 tahun lagi. Berarti nanti yang harus berakhirnya 2021 dirubah menjadi berakhir menjadi 2024. Nah, nilai sisanya 1 juta. Nah, besar penyusutan tahun 2017 sampai 2024 ini termasuk juga 2017 sampai 2024 berarti kita gunakan nilai buku akhir tahun di tahun kelima yaitu 12 juta atau nilai buku awal tahun di tahun 2017 yaitu 12 juta dikurangi dengan nilai sisanya 1 juta. Lalu kita bagi dengan 8. Maka hasilnya adalah 1.375.000. Nah, jadi kalau kita mau buat tabelnya seperti ini. Nah, ini depresiasi ketika masa manfaatnya 10 tahun, nilai sisanya 2 juta. Nah, ini kan flat nih. Biaya penyusunannya semuanya 2 juta. Ini tanpa ada revisi. Nah, sehingga nilai sisanya juga didapat 2 juta. Ini masa penggunaannya 10 tahun. Kemudian ketika ada revisi, kita lihat. Nah, yang direvisi itu kan mulai dari tahun 2017. Jadi kita berikan warna di sini. Nah, jadi untuk 2012 ini masih sama 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, penggunaan selama 5 tahun berubah nilai bukunya menjadi 12 juta. Nah, kemudian ketika mulai tahun 2017 penyusutannya akan berubah menjadi 1.375. Nah, jadi awalnya harusnya 2 juta, karena ada revisi dia berubah menjadi 1.375. Nanti di masa penggunaan nilai sisanya akan berubah juga, yang awalnya 2 juta berubah menjadi 1 juta. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita akan buat video selanjutnya untuk aset tetap, seperti ketika aset tetap direvaluasi ataupun sejenisnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.